Lombok Utara tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Lesehan Sasak Narbanda Desa Jenggala. KPU Lombok Utara menyelenggarakan sosialisasi tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 dengan peserta sosialisasi yang berasal dari organisasi kemasyarakatan LSM, diantaranya GPI Lira, Amati, Kasta, GP Ansor, dan lainnya. Ketua KPU Lombok Utara Juryadin SHMH dalam sambutannya mengajak lembaga LSM untuk sama-sama melakukan sosialisasi tentang pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dengan selalu menjaga kedamaian dan upaya mengkondusifkan pilkada 2020 di Lombok Utara. Sosialisasi tahapan pilkada menurut Ketua KPU telah dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dengan menggunakan mobil keliling dengan tujuan agar masyarakat tahu tentang pilkada serentak 2020. Berbagai usulan dan saran dilontarkan oleh peserta sosialisasi LSM, mulai dari data pemilih serta keikutsertaan LSM dalam pilkada 2020, netralisasi lembaga, dan lain sebagainya. Asmut Lotara mengabarkan dari Lombok Utara. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita bisa hadir, bisa kumpul di sini untuk menghadiri undangan resmi dari kami sosialisasi peraturan terkait dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, dan kami sangat gembira dan sangat senang Bapak Ibu bisa hadir dan meluangkan waktu. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita untuk berdiskusi, bertatap muka, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebelum saya membuka, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada narasumber yang akan menyampaikan dua hal yang pokok, yang lain juga bisa menambahkan. Divisi sosialisasi yang di ujung itu masih jomblo itu Pak Stibio, yang di samping kiri saya langsung ini Pak Dr. Zaki Abdillah, si program dan data. Sebelah kanan saya ini Pak Kardi, divisi teknis. Dan satu lagi belum hadir ini, masih ada yang diurus di kantor ini Pak Nidar Budi, divisi hukum. Aktif dalam proses election, dalam pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ya, kita semua harus berperan karena kita itu adalah penentunya. Kalau dia katakan election is not only determined by politician, itu lanjutannya itu berarti bukan politisi saja. Artinya kita semua harus berperan. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi teknis yang berada di desa, berada di kecamatan harus berperan aktif dalam pemilihan ini, mengambil posisi masing-masing untuk bisa menyampaikan nanti mungkin saja kepada teman-teman di lembaga masing-masing bahwa pemilihan kita ini paling tidak mereka tahu bahwa pemilihan kita ini di Desember, 9 Desember nanti 2020. Nah, sebelum itu kan mesti harus kita punya persepsi yang sama. Misalkan kalau saya lihat, mohon maaf ya teman-teman sekalian, kita di PLU ini adem saja, tidak mungkin seperti di Mataram yang warganya dia terlalu dinamis. Kalau di Mataram itu, kalau kita ini kan nggak terlalu dinamis, tapi kalau dilihat di media sosial, kita yang paling reaktif itu. Nah, ini bahasa-bahasa reaktif ini kan bahasa-bahasa COVID sekarang ini, saya pinjam sementara aja untuk di sini ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita paling reaktif. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, berita-berita yang hoax atau bahasa media itu yang tidak benar itu, mungkin kita bisa memfilter, menyaring sebelum disampaikan ke orang lain. Paling itu yang yang bisa kita lakukan juga. Bapak Ibu yang saya hormati,
kami melakukan sosialisasi ini sosialisasi kalau tidak salah kelima, ya. Ada segmen-segmen tertentu. Yang terakhir itu memang tokoh agama, tokoh masyarakat kami undang. Itu yang terakhir. Ada yang pertama itu juga tokoh perempuan, itu khusus perempuan. Nah ini yang kelima kalau tidak salah. Di samping sosialisasi yang dialogis ini, kami juga melaksanakan sosialisasi yang monolog. Monolog itu kami sudah melakukan mobil keliling. Nah, mobil keliling ini dia menyasar ke desa-desa, terus dusun-dusun. Nah, kalau ada mobil KPU yang halo-halo kayak siaran film lama, pentas film itu, ya itu sudah mobilnya KPU. Terlihat mulai dari pemilihan pertama bupati dan wakil bupati itu ada persentase masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya itu ada di angka 82,78%. Lalu kemudian pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 itu ada 74,81%. Kemudian pada pemilihan umum 2014 itu ada 79,01%. Dan pada pemilihan bupati tahun 2015 pemilihan kedua itu ada di angka 8, naik sangat signifikan. Itu ada pada pemilu serentak tahun 2019 ada di angka 86,1%. Nah tentu pada pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020 ini harapan kita bersama partisipasi daripada masyarakat itu bisa meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini tentu akan bisa tercapai kalau semua daripada elemen masyarakat ini bisa peduli ataupun berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilihan tahun ini. Bapak Ibu, tahapan pemilihan serentak ini diatur dalam peraturan kalau bicara tentang tahapan, jadi tangan Bapak Ibu sekalian sudah ada tahapan secara tertulis ya, tinggal kita baca ya. Kalau kita bicara tahapan itu kan yang paling kita nanti-nanti itu adalah pendaftaran calon misalnya. Kalau sekarang yang sedang dinanti-nanti oleh teman-teman semua hampir masyarakat KLUB ini, parpol mana dukung siapa, akan begitu ya. Jadi itu yang sedang dinanti-nanti semua orang deg-degan ya. Jadi bagi kami di KPU Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kami belum melegitimasi adanya calon ataupun belum melegitimasi adanya tim sukses ya, sampai nanti adanya pendaftaran. Bagi kami bakal calon itu seluruh kita di Kabupaten Lombok Utara ini yang memenuhi kriteria, baik kriteria calon dan pencalonan, maka mereka adalah bakal calon. Itu bagi KPU. Maka dalam beberapa pertemuan seringkali kami diminta untuk kenapa kok tidak mendatangkan tim sukses dalam setiap sosialisasi KPU. Kami tidak mendatangkan tim sukses. Kenapa? Karena bagi kami tim sukses belum ada sampai nanti adanya pendaftaran dan sudah adanya penetapan, ataupun sejak mulai tanggal 28 Agustus nanti mulai dari pengumuman, maka nanti kami akan meminta LO dari masing-masing bakal calon untuk kemudian mengurus formulir pendaftaran dan sampai pada tahapan-tahapan seterusnya. Oleh karena itu sampai saat ini komunikasi kami itu tidak langsung kepada tim pasangan calon, tim bakal pasangan calon, tapi komunikasi kami lebih kepada partai politik, karena partai politiklah yang wujud saat ini ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kaitannya tentu dengan LSM, maka sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, karena fungsi LSM sebagai check and balance,
Maka pada hari ini kami menghadirkan teman-teman atau mengundang teman-teman sekalian untuk memberikan masukan kepada kami, ya. Kami sangat terbuka untuk dikritik, diberikan masukan, diberikan saran ya oleh teman-teman LSM terkait dengan kinerja kami, terkait dengan independensi dan netralitas KPU. Karena kami sangat yakin saat ini yang sedang disoroti adalah netralitas dan independensi komisioner-komisioner KPU dan juga lembaga KPU itu sendiri. Oleh karena itu kami sangat terbuka, silakan berikan masukan dan saran. Pada hari ini kita akan diskusi nanti lebih banyak. Nah, sebagai perwakilan dari teman-teman KPU, karena sekarang ini tahapan yang sedang on progress, yang sedang berlanjut adalah pemutakhiran data pemilih. Dan saya kebetulan adalah ketua divisi program dan data yang bertanggung jawab terhadap data pemilih. Maka saya akan, dan data pemilih sekarang sedang dalam tahapan, maka saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan hal ini. Saya sedikit saja terkait dengan data pemilih. Di kemudian hari ada dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan bahwa KPU ada penggelembungan pemilih. Nah, ini yang kami hindari. Oleh karena itu kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan transparansi terhadap pendataan pemilih ini. Nanti ketika penetapan DPS pasca penetapan DPS pada pertengahan bulan September, nanti secara khusus kami akan melakukan uji publik terhadap daftar pemilih sementara yang selama ini belum pernah kita lakukan. Tapi sebagai bentuk transparansi kami akan mengundang para stakeholder, para pimpinan partai politik, para pengguna data untuk kita diskusi bersama terkait dengan hasil pemutakhiran data pemilih yang sudah dilakukan oleh KPU selama 1 bulan, mulai dari tanggal 15 sampai 13 Agustus. Menikah. Nah, ini juga dalam aturan perundang-undangan dibolehkan, tapi dengan catatan bahwa yang bersangkutan di bawah umur menikah tapi harus memiliki akta nikah atau buku nikah, KTP atau surat keterangan. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah orang di bawah umur memiliki KTP? Kami sudah koordinasi dan komunikasi dengan Dukcapil bahwa dibolehkan secara perundang-undangan. Misalnya ada anak di bawah umur, sekarang kan aturan pernikahan itu 19 tahun. Katakanlah dia menikah usia 16 tahun. Pak, pemateri Bapak Dokter. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tingkat kehadiran pemilih di TPS kepada pemilih khususnya di Lombok Utara. Lalu apakah sosialisasi tentang pemilih ini sudah dilakukan kepada pemilih pemula? Nama saya Wiramaya Arnadi, Ketua LSM Amati. Yang saya hormati Pak Ketua KPU dan jajarannya beserta kawan-kawan lembaga yang hadir saat ini. Di sini saya tadi mendengar beberapa penjelasan dari Pak Ketua sama Pak Ustadz tadi terkait dengan peran serta lembaga atau LSM yang ada dengan KPU itu sama. Gitu. Artinya begini, kalau menurut kita nih, peran serta ini bagaimana sih diwujudkan? Yang kami inginkan sebenarnya dari kawan-kawan lembaga juga, kami menginginkan sebelum adanya paling tidak begini, sebelum adanya sosialisasi, kami dilibatkan dalam sosialisasi tersebut, karena peran kita kan sama, bukan seperti saat ini. Kami kan diundang hanya untuk mendengar atau menggugurkan kewajiban KPU, kan begitu. Oh, bahwa KPU sudah sosialisasi pada tokoh masyarakat, kepada semua, maka sama lembaga. Tapi di mana peran yang aktif, peran yang sama? Jika kami tidak dilibatkan, ya paling tidak disosialisasi lah. Itulah saran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa lembaga atau LSM tidak diikut sertakan dalam programnya KPU. Contoh, pada tidak ya sosialisasi tersebut, lembaga Amati contohnya, dan lembaga GPI Asmut misalnya kan, sengaja kami tidak libatkan dikarenakan mereka adalah tim sukses. Ini kita lari ke netralitas. Oh, belum tentu kami
menjadi tim sukses. Justru malah yang kami khawatirkan, beberapa orang yang ada di KPU untuk benar-benar netral tidak, kalau memang tidak melibatkan kami. Ya, nama saya Raden Edi Setiawan dari Pekadu Bayam. Saya tidak berbicara masalah netral atau tidak netral, karena secara individu pasti kita punya hak untuk memilih. Entah itu dari lembaga apapun pasti akan memilih. Tapi kalau secara lembaga mengatasnamakan kepentingan, itu baru yang salah. Nah, ini terkait masalah data calon pemilih. Beberapa minggu lalu coba kami cek masalah perubahan data di kita. Bagaimana kemudian jika calon pemilih itu di dalam KTP ada kesalahan NIK misalkan, ya ada kesalahan NIK. Kemudian ketika coklit dilakukan, paling tidak ketika data yang dibawa oleh petugas coklit itu berbeda NIK yang dibawa oleh masyarakat atau si calon pemilih. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kesalahan NIK itu yang merubah supaya dia cocok data dari KPU atau dari pemerintah dengan data yang di masyarakat itu sama? Apakah petugas dari coklit itu merubah secara langsung di situ dengan melihat data yang dibawa ini sama langsung dirubah, ataukah mengambil KTP masyarakat untuk dirubah ke Dukcapil? Nah, sedangkan beberapa hasil temuan banyak yang masyarakat itu tidak mau ke Dukcapil untuk merubah KTP-nya. Mungkin ada beberapa kesibukan lain, misalnya petani itu sangat jarang sekali ingin pergi merubah KTP. Walaupun itu bukan di luar ranah kami, tapi perlu juga nanti kami akan berikan masukan-masukan bagaimana melakukan sinkronisasi terhadap semua regulasi. Ya. Tapi sampai hari ini regulasi yang ada di KPU bahwa pernikahan di bawah usia atau di bawah umur itu dibolehkan untuk menjadi pemilih sepanjang memiliki tadi ketentuan yang sudah kita sebutkan. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang damai dan berintegritas. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang damai dan berintegritas.